terkait tentang pasien atas nama Tuan Derajat usia 54 tahun. Jadi itu beliau 1 bulan yang lalu datang kepada kami tim urologi expert.id dengan keluhan kencingnya itu tidak lampias. Jadi setiap beliau kencing berasa ada sisa yang ada di dalam kandung kencingnya. Itu dialami sekitar 1 tahun terakhir. Tapi akhir-akhir ini, sekitar 1 bulan terakhir ini keluhannya semakin memberat. Pada saat pemeriksaan awal, beliau datang, saya melakukan anamnesis atau wawancara medik. Saya sudah mencurigai Bapak ini mengalami pembesaran prostat. Sehingga pada saat beliau datang, selain melakukan pemeriksaan fisik, saya juga melakukan pemeriksaan cek pancaran kencing. Ternyata dari cek pancaran kencingnya memang sudah ada sedikit penurunan dari laju pancaran kencing. Jadi pada saat pemeriksaan itu kencingnya sudah mulai lemah dan sudah ada banyak sisa di daerah kandung kemihnya pasca pasiennya berkemih. Oleh karena itu saya pada saat pertama kali kunjungan kami berikan pasien obat-obatan prostat, kemudian saya lakukan pemeriksaan cek darah, yaitu pemeriksaan PSA atau Prostate Specific Antigen. Apa tujuannya saya melakukan pemeriksaan PSA pada Pak Derajat ini? Karena untuk melakukan screening kanker prostat. Karena kita ketahui jika pasien di atas 50 tahun kemungkinan terkena kanker prostat itu semakin tinggi. Jadi memang secara protokol di atas 50 tahun sudah wajib untuk melakukan pemeriksaan screening kanker prostat. Kemudian kunjungan kedua setelah mendapatkan obat-obatan prostat, pasien ini datang kepada saya, keluhannya cukup membaik. Jadi kencing malamnya sudah mulai berkurang dari 3 kali menjadi 1 kali, rasa tidak lampiasnya juga sudah membaik, pancarannya sedikit membaik, jadi lajunya mulai agak kencang, tetapi ada hasil lab yang tidak normal, yaitu PSA-nya di angka 4,2. Padahal beliau ini melakukan pengecekan PSA terakhir 1 tahun yang lalu dari kantornya, nilainya angkanya dapat angka 2. Artinya apa? Dari 1 tahun ada kenaikan 2 kali lipat dari nilai PSA. Oleh karena itu kita semakin was-was bahwa apakah Pak Derajat ini terkena kanker prostat atau tidak. Sehingga pada saat itu kami sepakat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan MRI prostat. Jadi MRI prostat ini adalah suatu pemeriksaan di radiologi khusus untuk jaringan-jaringan lunak, salah satunya untuk prostat, yang dimana jika angkanya tinggi, ada kemungkinan ini adalah suatu kanker prostat. Pak Derajat setuju untuk mengerjakan MRI prostat. Lalu dokter radiologi membaca MRI tersebut. Ternyata didapatkan angka PIRADS 4. Artinya apa? PIRADS 4 ini angkanya dari 1 sampai 5. Semakin tinggi dia, semakin besar kemungkinan dia terkena kanker prostat. Tetapi jika dia masih 4, artinya masih ada kemungkinan dia kena kanker atau tidak. Oleh karena itu setelah kita berdiskusi dengan pasien sepakat untuk melakukan biopsi prostat dengan bantuan robotik. Apa keuntungan biopsi prostat dengan bantuan robot ini? Yang pertama adalah akurasinya yang tinggi, karena dia bisa melakukan kombinasi atau combining antara USG saat intraoperasi dengan hasil MRI yang dibaca, sehingga biopsinya menjadi lebih tertarget. Yang kedua, nyerinya lebih rendah dibandingkan biopsi-biopsi konvensional karena kita tidak menggunakan jalur saluran cerna di sana. Yang ketiga, karena kita tidak menggunakan jalur saluran cerna pada saat melakukan biopsi atau kita ambil di daerah di bawah buah zakar sedikit atau di kulit, sehingga tidak masuk ke area saluran cerna yang penuh dengan kuman. Oleh karena itu, angka infeksinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan biopsi-biopsi yang secara konvensional dikerjakan melalui jalur via anus. Pak Derajat setuju untuk melakukan biopsi dengan metode robotik. Pada saat itu kita ambil 6 target, 6 sampel pada titik yang dicurigai kanker.
dan 3 titik lainnya di tempat-tempat yang secara random kita ambil. Pasiennya hanya dirawat 1 hari karena yang saya katakan tadi, dengan melakukan metode biopsi prostat robotik ini biasanya angka komplikasinya rendah, nyerinya jauh lebih rendah, sehingga pasca biopsi 1 hari kemudian pasien bisa langsung pulang. Syukur alhamdulillah pada saat 2 minggu setelah hasil operasi, hasil PA-nya keluar. Dan ternyata lesi yang dicurigai kanker itu ternyata bukan kanker. Sehingga Pak Derajat pun bahagia atau senang karena dia sudah dilakukan biopsi prostat dan mendapatkan hasil pembesaran prostat jinak. Oleh karena itu, dari kami dokter urologi hanya menyarankan untuk terus melanjutkan obat-obatan prostat jinaknya saja dan mungkin memantau PSA-nya 1 atau 2 tahun lagi.